dari Yayan Parpare, tahu Ji? Oh. Institut Agama Islam Negeri Parepare di Soreang. Nah, saya tuh jurusan tadris bahasa Inggris. Nah, di sini saya ada tugas dari kampus untuk melakukan wawancara bimbingan konseling. Nah, dengan siswa yang memiliki sebuah masalah di sekolahnya atau lingkungan sosialnya. Nah, dari adik sendiri, apakah selama sekolah di SMA 2 di sini? Oh ya, sebelumnya saya ingin adik memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri tadi. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kamitra dari kelas 10 IPS 2. 10 IPS 2. 10. Kelas 11 atau kelas 11 IPS 2. Kelas 11 IPS 2. Oke. Alamatnya di mana? Sumpang. IPS 2. Nah, saya ingin menanyakan terkait permasalahan yang terjadi di sekolah tak. Apakah selama sekolah Ki 2 tahun di sini pernah Ki merasa bosan atau ada masalah sama teman tak sendiri atau guru misal ataukah yang lainnya? Apakah ada masalah tak sekolah? Terlalu banyak tulisan, catatan dengan tugas. Nah, dari metode pemberian ajar dari gurunya seperti itu, apa yang jadi masalah menurut siapa tadi? Menurut Hendrik bagaimana? Ya, apakah itu menjadi sebuah masalah karena yang dikatakan tadi sama gurunya itu Hendrik ini kurang motivasi belajar. Apakah metode pembelajaran yang diberikan sama gurunya itu membosankan atau tidak menarik sehingga rasanya ini Hendrik tidak terlalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran seperti itu? Ataukah ada spesifik mata pelajaran yang tidak Hendrik sukai begitu? Sebut saja. Hampir semua mata pelajaran tidak disukai, tapi ada satu yang olahraga. Olahraga yang paling dominan Hendrik tidak sukai. Paling disukai. Nah, ya kalau yang tidak disukai matematika, sosiologi, bahasa Inggris. Oke, ya matematika, sosiologi, bahasa Inggris. Dari ketiga ini, apa alasan Hendrik sehingga Hendrik itu merasa tidak suka dengan pembelajaran ini? Apakah dari gurunya yang membosankan atau gurunya yang tidak bagus pembawaannya dalam memberikan pembelajaran, atau memang mata pelajarannya ini atau pelajarannya ini yang tidak mampu Hendrik terima atau tidak sukai? Mata pelajarannya tidak menarik. Jadi selama Hendrik ikuti pembelajaran ini rasanya tidak menyenangkan. Itu berarti semua mata pelajaran yang Hendrik terima itu matematika, sosiologi, bahasa Inggris itu tidak terlalu Hendrik pahami. Karena dari hati Hendrik sendiri itu tidak ingin menerima. Jadi tapi selama pembelajaran Hendrik tetap mengikuti. Meskipun sebenarnya Hendrik tidak suka. Nah, terkait tadi tentang kurangnya motivasi belajar Hendrik pada mata pelajaran ketiga yang tadi itu matematika, sosiologi, dan bahasa Inggris. Nah, saran atau pemecahan masalah dari saya sendiri selaku konselor kepada Hendrik selaku konseling. Jadi mungkin saran yang dapat saya berikan itu Hendrik coba gabung sama temannya yang menyukai ketiga mata pelajaran ini. Nah, jangan selalu bergabung dengan anak-anak yang tidak suka atau bermalas-malasan, karena ketika Hendrik bergabung atau memiliki lingkungan yang seperti itu, Hendrik itu semakin tidak termotivasi. Nah, semakin tersurut keinginannya atau motivasinya untuk belajar. Nah, coba Hendrik itu berada pada lingkungan dengan teman-teman yang sangat-sangat suka, enjoy, menikmati pelajaran ketiga ini. Maka
yakin dan percaya Hendrik juga itu akan merasa semangat, merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ini, karena dikatakan sebuah lingkungan itu sangat berefek dengan jati diri sendiri, dengan karakter kita sendiri. Nah, bagaimana lingkunganmu? Nah, seperti itu kamu juga akan tumbuh. Paham? Pernah dengar? Oke. Nah, pernah dengar. Nah, itu salah satu saran dari saya sendiri sebagai konselor Hendrik. Nah, saya yang selanjutnya itu Hendrik coba membuka atau membentuk sebuah agenda pembelajaran Hendrik sendiri bersama teman-temannya agar memiliki banyak waktu untuk mata pelajaran tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya terfokus kepada dunia Hendrik yang lain, seperti kan mengingat Hendrik itu sudah kelas 11. Nah, pasti itu banyakkan game dan hangout dengan teman-teman. Nah, ketika sebuah aktivitas seperti itu, saya juga yakin itu menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan kemalasan dari Hendrik sendiri. Jadi coba untuk mengatur atau memanage waktunya supaya itu seimbang antara belajarnya dengan jalan-jalan sama teman dan gamenya. Nah, Hendrik bisa pahami tidak? Paham? Nah, sekarang saya mau dengar suara Hendrik lagi. Apakah dengan saran atau pemecahan masalah yang dapat saya berikan tadi itu dapat benar-benar dimengerti dan bisa Hendrik lakukan seperti itu? Lah, kok insya Allah saja. Nah, coba Hendrik bilang, katakan semisal apakah dalam kelasnya itu memang ada siswa yang bisa kalian ajak, bisa Hendrik ajak untuk bekerja sama, misal seperti itu. Beda circle. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya berikan sarannya itu cobalah bangun circle yang positif. Maksudnya positif di sini, cobalah dekati mereka yang suka belajar, yang gemar belajar, yang suka mata pelajaran itu. Karena dengan begitu, dengan Hendrik ikut dengan circle itu, nah Hendrik akan termotivasi juga. Nah, jika saja Hendrik hanya suka bermain atau berada pada lingkungan teman-teman yang suka bermalas-malasan, hanya mengutamakan bermain saja, game saja, nah itu akan tidak mengembangkan diri Hendrik. Paham? Oke. Sekarang bisa tidak Hendrik gabung? Nah, saya tahu, I know, sebuah circle itu sangat susah terpecahkan, sangat susah dimasuki. Kita masuk ketika kita memang itu tidak sesuai, tapi saya rasa Hendrik bisa. Hendrik itu sudah besar, sudah termasuk punya pemikiran yang baik untuk membedakan mana yang baik untuk Hendrik ke depannya dan yang mana yang memang itu dapat menjatuhkan Hendrik. Oke, sekarang bisa tidak Hendrik melakukan itu? Oke, jadi saya rasa pembicaraan kita terkait kurangnya motivasi pembelajaran yang Hendrik rasakan itu sudah usai ya. Nah, saya sudah berikan saran dan semoga Hendrik ini merasa sudah mendapatkan pemecahan masalah Hendrik, merasa dapat solusi dan semoga bisa diterapkan. Oke?